Jadi di Muhammadiyah ini kan rata-rata dulu awalnya kan banyak yang jadi guru ya. Karena guru itulah yang mengubah peradaban ya, yang melakukan akselerasi peradaban supaya rakyat umat ini cerdas. Itu kuncinya di mana? Guru. Maka kita harus menciptakan guru yang berkualitas. Maka dulu sekolah guru di Muhammadiyah itu diprioritaskan, ada namanya muallimin. Itu kan untuk jadi calon guru, muallimin namanya juga muallim. Maka muallimin dan muallimat di Muhammadiyah itu pendidikan sekolah calon guru. Nah, itu yang diprioritaskan. Jadi kita mendidik murid, kita bukan cuma mendidik ngajarin dia supaya punya skill, lalu bisa kerja, lalu bisa mengisi kehidupan gitu. Tapi juga harus bisa, coba mana sekarang di Muhammadiyah ya, sekolah guru. Ada nggak? Jarang udah sekarang sekolah guru. Kalau dulu kan PGA, pendidikan guru agama negeri. Nah, itu penting tuh PGA itu, pendidikan guru itu, sekolah guru. Nah, sekarang masuknya di mana? Di FKIP gitu ya. Nah, cuma kalau di FKIP ini udah udah terlalu tinggi itu. Nah, mestinya dimulai dari apa? Sekolah menengah ya, dari SMA. Itu udah mulai dididik calon guru. Nah, guru yang terbaik itu adalah Nabi SAW. Kenapa? Murid-muridnya semua jadi semua ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, makanya gitu saya di kampus tuh ngajar hadis tarbawi. Nah, itu saya ajarkan satu kitab yang ditulis oleh ulama Abdul Fattah Abu Ghuddah dari Syria. Itu judulnya Ar-Rasul Al-Muallim. Bagaimana Rasulullah itu sebagai maha guru yang paling sukses. Langkah-langkahnya itu dielaborasi berdasarkan praktek bagaimana Nabi mengajar dan mendidik umatnya. Ar-Rasulul Qaid, Nabi seorang pemimpin, seorang leader, bukan dealer. Banyak pemimpin jadi dealer, apa aja dijual, aset negara. Nah, itu bukan leader namanya, dealer ya. Makanya Rasulullah itu pemimpin, leadershipnya kuat, strong leadership dan efektif leadership. Itulah kepemimpinannya baginda Rasulullah SAW. Ar-Rasulul Insan, Nabi sebagai seorang manusia yang punya perasaan sangat humanis, ya, egaliter. Itu harus kita contoh. Bagaimana memperlakukan non-muslim, bahkan orang musyrik, ateis sekalipun diperlakukan dengan baik oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Rasul sebagai seorang suami, seorang ayah dan kakek, itu juga mencontoh keluarga Nabi itu seperti apa. Rasul sebagai penegak keadilan, dzul adli war rahmah, itu juga harus kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi ini sekedar refreshing bagaimana Muhammadiyah harus menjadikan kepribadian Nabi SAW ini mewujud dalam semua aktivitas dakwah kita. Dakwah keluarga, dakwah pendidikan, ya, dakwah keilmuan, ya, dakwah di bidang kemasjidan, ketabligan, itu semua kita ramu, kita racik semuanya dari apa? Dari petunjuk-petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wahyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang sama kita hormati para pimpinan cabang Muhammadiyah se-Jakarta Barat yang tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Juga demikian pimpinan cabang Aisyah se-Jakarta Barat
Yang sama kita hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Barat. Di sini ada Pak Ketua Dr. Insinyur Haji Narmodo. Alhamdulillah bersama semua jajarannya. Ada wakil ketuanya bidang tablik, ya. Ada sekretaris dan juga bendahara. Juga kepada semua tokoh-tokoh, para sesepuh, para alim, para asatiz yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur pada Allah, hari ini di pertengahan atau memasuki pertengahan bulan Rabiul Awal, kita dapat berkumpul di Masjid Raya Al-Isra Tanjung Duren ini. Masjid Raya Al-Isra ini salah satu aset pimpinan daerah Muhammadiyah yang saya kira paling besar ya masjidnya ya, dibandingkan yang lain. Mungkin nanti mau nyusul ini uswatun hasanah. Ya, cuma uswatun hasanah itu ada Ustadz Salapinya yang ngajar. Gitu. Jadi diam-diam ini ada orang Muhammadiyah memang suka juga ngaji sama Salafi, biasa itu. Nggak apa-apa ya, yang penting rukun ya, yang penting harmonis ya, dan tidak mengganggu struktur, tidak mengganggu masalah-masalah fikih ya. Kenapa sekarang ini umat Islam ini luar biasa ya tantangannya, terutama dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ada berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Kalau tantangan yang besar ini kita hadapi sementara kita sibuk untuk mengurusi hal-hal yang dapat melemahkan persatuan, ya, kesatuan, kerukunan, maka kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar itu. Ya. Maka sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat, taufik dan hidayah, sehingga kita dapat bersama-sama bersilaturahim, memperkuat silaturahim, mengokohkan ukhuwah di antara warga Muhammadiyah, yang insya Allah ini akan menjadi sebuah kekuatan ya, pencerahan, juga menjadi contoh keteladanan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi sempat berbincang sedikit ya dengan Pak Ketua, juga disaksikan tadi ada Pak Haji Nur Hadi, Ustadz Nur Hadi, bahwa kapan-kapan nanti pengajian Hari Bermuhammadiyah ini bisa diselenggarakan di tempat saya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa main ke Pekojan, ya. Tapi nunggu gedungnya jadi lah, ya, biar kagak malu-maluin. Ya, kalau belum jadi nanti tanggung jawab Ketua Dewan Pengawasnya. Ya, Dewan Pengawas yayasan saya itu Pak Ustadz Nur Hadi itu. Ya, nyumbang sekali, habis itu kagak datang lagi dia. Kagak ditengok-tengok ya. Padahal udah jadi ya. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan semakin bertambah syiar ya Muhammadiyah di Jakarta Barat ini, karena saya memang orang asli Jakarta Barat. Ya, ibu saya itu dulu sekolahnya ngajinya di Muallimat ya, di mana tuh, Senen, zaman Kiai Haji SS Jam'an ya, seorang ulama Muhammadiyah yang dikejar-kejar oleh rezim Nasakom ya. Itu dulu perjuangannya berat ya, sehingga berakibat pembubaran Masumi, di mana Muhammadiyah itu dan ormas-ormas Islam itu menjadi salah satu ya anggota istimewa ya. Jadi konfederasi ormas Islam itu dulu ada di Masumi ya. Ormas-ormas Islam tingkat nasional itu menjadi anggota istimewanya, sehingga otomatis anggota
daripada ormas Islam itu, ya, dulu kalau dalam pemilihan umum ya otomatis milihnya partai Islam di mana ormasnya itu menjadi anggota istimewa di partai Islam tersebut. Nah, itu pengalaman satu-satunya itu tahun 1955. Ya, sehingga Partai Masyumi ini mendapatkan suara yang sangat besar. Ya, kalau andai kata waktu itu NU tidak keluar dari Masyumi, ya, suara Masyumi itu solid, digabung dua partai ini menjadi satu, itu menjadi suara partai Islam terbesar di Indonesia dan secara nasional itu mengalahkan PNI, apalagi PKI. Jauh, ya, kalau digabung suara Partai Masyumi dan Partai NU, ya. Kursi parlemen sama. Maka itu kita harus menjaga, ya, persatuan dan persaudaraan di antara umat Islam ini agar kita tidak terpecah belah. Hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita tentang multidimensi keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita berbicara tentang, ya, keteladanan Nabi Muhammad SAW ini bagi Muhammadiyah bukan sesuatu yang baru, ya, karena nama ormas gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini menisbatkan dirinya kepada nama Nabi Muhammad SAW. Artinya Muhammadiyah itu apa? Pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Orientasi berorganisasinya, orientasi dakwahnya, orientasi amar ma'ruf nahi mungkarnya semua berkiblat kepada, ya, sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjadikan risalah Nabi Muhammad itu sebagai rujukan utama. Ya. Benar dan tidaknya standar kita dalam, ya, bergerak, dalam berdakwah, dalam mengembangkan dan menyebarkan risalah Islam ini sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta itu adalah benar tidaknya itu diukur dengan timbangan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama juga mengatakan demikian. Kalau kita ingin mewujudkan ajaran Islam, ya, semua apa yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, baik itu berupa masalah prinsip-prinsip akidah, ya, prinsip ibadah, muamalah, apalagi akhlak, kemudian pembangunan manusia, pembangunan peradaban, ya, semua kan dalam Al-Quran itu baru tataran konsep yang normatif, ya, konsep yang masih menjadi apa? Blueprint, cetak birunya, itu ada semua dalam Al-Quran. Tapi bagaimana mewujudkannya, bagaimana mengimplementasikannya, itulah Allah siapkan sosok Nabi Muhammad SAW ini untuk menjadi suri tauladannya. Ya. Untuk menjadi apa? Menjadi Al-Quran yang hidup, the living Quran. Quran yang bergerak di atas muka bumi. Quran yang diterjemahkan dalam lapangan aspek seluruh kehidupan kita sebagai umat manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya harus merujuk kepada sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya kita udah hafal. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat apa? Al-Ahzab. Ya. Itu kenapa Nabi disebut sebagai uswatun hasanah? Ya, contoh teladan yang paling baik, yang ideal. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya menurunkan konsep, ya, normatif aja, tapi juga pengen ini konsep-konsep ideal dalam Quran, ya, membangun peradaban manusia seutuhnya, membangun peradaban utama, kalau bahasa Islam Muhammadiyah itu kata lain daripada khairu ummah, itu bisa diterjemahkan secara manusiawi. Ya.
bisa diterjemahkan secara real. Nah, itu harus ada apa? Ada contohnya. Gitu. Makanya Nabi SAW itu semuanya ada rujukannya. Rujukan beliau jadi apa? Kepala negara. Setiap politisi kalau mau jadi politisi yang adil, yang jujur, yang amanah, ya, itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya. Pemimpin lembaga eksekutif, yudikatif, ya, ataupun yang legislatif, itu merujuk semua ada pada diri Nabi SAW. Makanya Nabi itu ya sebagai penyalur aspirasi umat, Nabi juga yang menjadi eksekutif pelaksananya, Nabi juga yang ya memberikan hukum. Ya. Fala wa rabbika, ayatnya kan ada itu dalam surat An-Nisa. Ya, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini ayat tentang yudikatif. Ya, demi Allah, demi Tuhanmu, ya, la yu'minun, belum sempurna, tidak sempurna iman kalian. Ya, orang-orang yang mengaku muslim itu belum dikatakan beriman secara sempurna. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka betul-betul menjadikanmu sebagai hakim. Menjadikan siapa? Nabi Muhammad SAW menjadi sosok pengadil, yuhaqqimu fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara apa saja yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, mereka tidak mendapati ya dalam diri mereka itu apa? Haraj, ya, rasa sulit atau enggan untuk menerima keputusan itu. Itu nggak boleh. Kita harus menerima semua keputusan, ya, keputusan pengadilan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa yusallimu taslima, dan kita harus menerimanya itu berserah diri, ya, dengan apa? Dengan kepatuhan yang total, yang sempurna. Nah itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi kenapa sih kalau ditanya saya itu, kenapa Muhammadiyah itu fatwanya tarjih Muhammad itu, ya, boleh nggak peringatan Maulid Nabi? Hah? Tapi jangan tanya pertanyaan itu, jangan ditanyakan ke Salafi. Kalau Salafi jawabannya pasti haram. Ya, itu bid'ah dolalah, ya. Kalau fatwa tarjih Muhammadiyah jawabannya apa? Boleh. Tapi ada syaratnya. Kenapa peringatan Maulid Nabi itu boleh, ya? Karena tidak ada nas yang memerintahkan dan tidak ada nas yang melarang. Artinya ini perkara muamalah. Ya. Kalau dijadikan sebagai alat dakwah untuk menggelorakan, membangkitkan kecintaan umat Islam terhadap Rasulullah, untuk menggali nilai-nilai keteladanan Rasulullah supaya umat Islam meneladaninya dalam perjuangan, ya, menegakkan kehidupan Islam di atas muka bumi ini, kita mengadakan pengajian, ya, kemudian membaca kitab sirahnya, kemudian kita menggali tafsir ayatnya, ya, kita motivasi umat ini untuk, ya, bagaimana mencintai Nabi SAW itu dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, di masyarakat, dalam kehidupan berbangsa bernegara, ya itu boleh. Ya. Kenapa nggak dibikin acara maulid? Padahal ada fatwanya nih. Ya, bagi Muhammadiyah itu tidak harus ada fatwa boleh lalu kemudian kita bikin acara peringatan maulid itu, ya. Tidak harus seperti dalam peringatan khusus. Kita ngaji setiap minggu, ya, pengajian kita bulanan hari bermuhammadiyah itu juga dalam rangka apa? Menggali nilai-nilai keteladanan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita mengevaluasi, mengukur ini capaian target program-program, ya, dakwah, program bidang tablik, program bidang kesehatan, program bidang dikdasmen, program bidang keluarga, tentang pemuda, tentang olahraga, seni budaya.
itu kita evaluasi, semuanya harus kita sesuaikan dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang berdasarkan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi olahraga, seni, budaya, ya harus ada panduan Islaminya. Ya, itu cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam bidang pendidikan, bagaimana kita memajukan pendidikan? Apakah pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, ya, kemudian riset, di bidang sains, ya, penelitian-penelitian ilmiah, itu yang harus kita kembangkan supaya apa? Kita umat ini tidak ketinggalan, ya, dari umat non-muslim, bangsa-bangsa lain. Gitu. Nah, makanya gerakan dakwah pendidikan Muhammadiyah ini bukan hanya ceramah, bukan hanya tablik, tapi dakwah yang real, ya, mengurusi semua bidang aspek kehidupan. Karena kalau kita tidak terjun dengan semangat dakwah memperbaiki nasib umat, mengangkat derajat harkat martabat hidup umat, maka umat ini akan dicuri. Ya, umat ini akan dicuri, dibawa lari sama agama lain. Ya, jadi Bapak Ibu, saya dapat bocoran halus. Ya, bukan bocoran halus Tempo ya. Ini orang warga Muhammadiyah kadang dibawa ributnya, senangnya bahas politik. Ya, bocor halus, fafafufu. Ya, apalagi itu? Hah? Bocor halus apa? Hah? Jet pribadi, nah, gitu ya. Jadi kita mesti naik level lah, jangan ngurusin yang begitu-begitulah. Bocor halus apa? Ya, ini kan Muhammadiyah ini kan dulu berdirinya itu kan sebagai respon terhadap apa? Kristenisasi. Ya, kristenisasi. Tahu? Kemarin yang datang ke sini itu siapa? Hah? Paus kan? Paus itu ikan apa? Nama ikan ya? Oh, bisa dapat sepeda itu. Iya, nyebutin nama ikan kan? Nah, itu bocor halusnya, mohon maaf ya. Ya, kita dengan segala hormat ya, itu tamu sudah diterima, disambut oleh kepala negara dan lain sebagainya, ya silahkan aja dia mau bertamu, bertanda nggak apa-apa. Tapi bocor halusnya dari kunjungan beliau ini, ya, di Indonesia itu perkembangan Katolik tidak menggembirakan. Ini berita bagusnya buat Muhammadiyah. Ya. Ya, sekolah-sekolah Katolik di banyak negara termasuk Indonesia banyak yang tutup. Ya, masalah keuangan. Nah, sampai kemudian ya ada menteri agama kita ngomong, kita harus bikin sekolah menengah Katolik negeri. Oh, begitu ente maunya. Nah, baru nyambung kan? Kagak paham orang Muhammadiyah, ngomongnya bicara fafafufu dulu. Nih, kuncinya nih. Menteri Agama berapa bulan yang lalu udah ngomong. Ya kan? Oh, mau bikin sekolah SMA Katolik negeri. Oh, dia berarti butuh duit ya, duitnya kagak jalan di bawah. Akhirnya mau pakai uang negara kan begitu. Dan memang perkembangannya tidak signifikan. Yang maju itu adalah Protestan dan kelompok evangelis. Pertumbuhan gerejanya itu 400%. Ya, jadi yang harus dihadapi oleh Muhammadiyah ini sekarang pertumbuhan Protestan, ya. Jadi dakwah kita, amar ma'ruf nahi mungkar kita. Kenapa? Karena sama-sama punya etos kerja. Kan dulu ada orang Barat, cendekiawan Barat yang bilang etos kerja Muhammadiyah ini mirip etos kerja Protestan, ya kan? Kritis terhadap dogma, taklid, ya kan? Ya, jadi Katolik itu kan ibaratnya kelompok tradisionalnya gitu. Ya, hurufatnya banyak, gitu. Ya kan? Oh, iya.
sampai minta berkat-berkat biar berkah dipegang kepalanya sama paus, ya kan? Nah, dicium lagi ya, kepalanya pakai dicium lagi tuh. Ya, masya Allah ya. Itu nggak boleh tuh, memberikan, kita menghormati aja, salaman aja, nggak usah bungkuk-bungkuk bos. Ya, nggak usah bungkuk-bungkuk kepada orang kafir, apalagi kepalanya, roisul musyrikin gitu. Lah iyalah. Lah kalau bukan itu apa? Lah itu kan wakil Tuhan di bumi, Tuhan yang menurut mereka kan. Khalifah itu jangan main-main. Ya, Khalifah Katolik maksudnya, gitu. Khalifah Vatikan ya. Itu. Jadi HTI belum punya khilafah, dia udah punya. Itu real itu. Ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi itulah. Jadi ada kedekatan, dulu ada yang menulis tentang Muhammadiyah dan Protestan, gerakan Protestan. Memang agak mirip. Tapi jelas kita ini kan merujuknya kepada wahyu, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nabi mengajarkan egaliter, kita egaliter. Nabi mengajarkan penegakan hukum tanpa pandang bulu, kita penegakan hukum tanpa pandang bulu. Nabi mengajarkan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan lebih orang Arab di atas orang ajam. Apakah tidak ada keutamaan orang pribumi di atas orang Arab kecuali dengan apa? Takwa. Muhammadiyah begitu. Jadi nggak ngurus masalah nasab. Ya kan? Ribut masalah nasab. Di YouTube, di TikTok, di Instagram, masya Allah berseliweran. Ya, makanya kemarin saya khutbah Jumat saya sebenarnya udah lama pengen ngomong masalah ini. Akhirnya kemarin saya sampaikan di khutbah Jumat itu 4 poin. Ya, pesan untuk terkait dengan polemik nasab. Ya, saya nggak peduli mau ente Ba'alawi, mau ente Nusantara, ya, semua harus tunduk kepada ajaran Islam. Ya, ajaran Islam mengajarkan persamaan derajat manusia, apapun sukunya, bangsanya. Ajaran Islam mengajarkan tidak ada privilege bagi sebuah keturunan orang tertentu, suku tertentu, ya, kecuali berdasarkan apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran Islam mengajarkan supaya apa? Kita ini rukun, ya. Dalam pergaulan nggak boleh melanggar 6 rambu yang ada dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. La yaskhar qaumun min qaumin, itu. Ya. Jangan sampai kita kritis terhadap warga keturunan Arab yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, zuriyah Nabi, lalu kemudian kita tidak kritis terhadap kelompok Islam Nusantara, karena yang mengkritik mereka ini, yang gencar mojok-mojokin Ba'alawi ini kan kelompok Islam Nusantara itu, ya kan, pribumisasi Islam. Cuma ngangkat apa? Emosinya, motivasinya apa? Supaya seolah-olah beneran gitu, seolah-olah kayak serius mau memperbaiki, meluruskan sesuai dengan kaidah Al-Quran dan Sunnah. Padahal enggak juga. Ini kelompok-kelompok yang mengkritik nasab Ba'alawi, Habaib itu, ya kita tahu semua itu orang yang ngomong semua itu dulu yang ngeritik 212. Ya Pak ya? Lah iya, ustadz-ustadznya itu lihat aja tampangnya semua. Ya, sebutlah yang orang Islam sholat di Monas disebutnya bukan muslimin tapi monaslimin. Ya hati-hati. Ya, hati-hati. Walaupun ya sekarang tampilannya apa? Seolah-olah nih egaliter, seolah-olah nggak boleh kita melebih-lebihkan sesuai dengan Quran dan hadis gitu kan. Tapi sebenarnya mereka juga rasis yang model-model begini nih Islam sana. Ya, pribumi, harus jadi, nggak ada dalam Islam tuh pribumi dan imigran tuh nggak ada istilah itu. Ya. Muhajirin dan Ansor semua sudah disatukan oleh baginda Rasulullah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalau ada perselisihan, ya masalah nasab ini ya secara ilmiah aja dibahas, nggak usah dibawa, ditarik kemana-mana, nggak jelas gitu. Ya, menyulut emosi, memprovokasi, ya keturunan ini, keturunan itu nggak boleh seperti itu. Ini akan merusak
Sebab saya sudah melihat, ya, sudah mengendus ini, agenda ini adalah untuk memecah belah dan melemahkan kekuatan umat Islam. Ada sponsornya. Pasti itu ada sponsornya. Ya. Ini nanti kalau udah sponsornya bilang stop, udah nggak ada lagi cerita itu. Ya. Karena begitu. Ya, jadi hati-hati. Ini juga banyak buzzer-buzzer yang bekerja untuk masalah-masalah seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah saya menyebut, ya, keteladanan Rasulullah SAW ini yang ada 15 dimensi, ya. Tentu keteladanan Rasulullah itu banyak. Tapi kenapa 15 dimensi ini? Karena saya membaca tulisan sebuah kitab sirah. Ya, kitab sirah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Ya, Yusuf Qaradawi ini ternyata menulis kitab sirah di akhir-akhir hidupnya. Ya, 2017 buku ini, naskah itu selesai ditulis, manuskripnya, lalu kemudian baru dicetak setelah beliau wafat. Ya, jadi saya kemarin beberapa waktu lalu baru mendapatkan kiriman ensiklopedi karya-karya Profesor Yusuf Qaradawi, ya. Beliau itu sudah datang ke PP Muhammadiyah berapa kali dan mengatakan istihad-istihad beliau itu cocok dengan Tarjih Muhammadiyah, terutama masalah, ya, hisab. Ya, beliau menganggap hisab dalam urusan penentuan awal puasa dan hari raya itu qot'i. Ya. Karena tidak mau itu harus ada intervensi, bantuan ilmu pengetahuan karena fenomena, ya, awal bulan dan akhir bulan itu semua terkait dengan fenomena alam, astronomi. Ya, nggak bisa lagi kita menggunakannya dengan mata telanjang. Ya, yang pakai ru'yatul hilal juga akhirnya pakai apa? Pakai teleskop juga. Untuk menentukan bisa dilihatnya juga pakai ilmu astronomi juga. Ada imkanur ru'yat, maka ada turunannya. Jadi kan nggak konsisten juga. Ya udah kalau gitu pakai aja ilmu hisab semuanya. Gitu ya. Toh kita menentukan jam waktu sholat, kita nggak perlu lagi ngelihat bayangan matahari udah sampai mata gitu ya. Ya, semua udah dihitung, disimpel. Waktu sholat setahun untuk wilayah Indonesia Barat udah ada dibikin. Waktu sholat setahun untuk wilayah Indonesia Tengah udah ada. Di Australia udah ada. Semua negara sudah menggunakan jam patokannya itu karena sudah dihitung. Perjalanan matahari sama perjalanan bulan juga pasti. Ya, menentukan awal bulan Qomariyah gitu. Sehingga nggak perlu ada perdebatan, ya, seperti perdebatan, ya, kecuali yang mulai puasanya lebih dulu 4 hari. Ya, atau mulai lebarannya lebih dulu 4 hari gitu ya. Ditanya apa alasannya itu jamaah jamaah yang di Jogja itu aulia. Jamaah aulia, apa kata ketuanya? Kita udah teleponan sama Gusti Allah. Iya. Gimana cara teleponan sama Allah itu ya? Ya, itu sudah kayak nabi aja, itu bisa komunikasi langsung dengan Tuhan, ya. Nauzubillah min zalik gitu. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 105 jilid buku, jadi 105. Itu kalau beli, saya lihat harganya bervariasi, ya. Itu harga paling murah itu 28 juta. Kalau beli satu set itu. Ya, yang paling mahal ada dijual 45 juta. Jadi ya sekitar itulah tengah-tengah gitu. Nah, jadi kalau mau membaca, melihat itu silakan datang ke tempat saya, ya, ke lembaga Al-Fahmi Institute itu. Jadi itu terbuka untuk umum, cuma syaratnya nggak boleh dibawa keluar. Ya, baca aja di situ. Ya, adalah sebuah kebodohan kalau kita meminjamkan buku ke orang. Lebih bodoh lagi kalau mengembalikan pinjaman itu. Itu adigiumnya begitu Pak, zaman sekarang ya. Jadi kita minjemin buku ke orang itu bodoh. Ya, cuma kalau buku itu dibalikin sama orang yang minjam itu lebih bodoh lagi katanya. Ya, sampai saking orang udah nggak percaya lagi soal pinjam meminjam ini. Ya. Nah, di jilid keberapa itu? Jilid nomor 48 itu buku satu khusus tentang Sirah Nabawiyah.
Jadi membaca sosok kepribadian Nabi ini, cara para ulama menulis sirah itu bermacam-macam. Ada yang menurut kronologi, ya, kronologi sejarah, mulai dari pra lahirnya Nabi, ya, udah dibahas dari tahun gajah, gitu kan, peristiwa penyerangan Abraha ke Mekah itu udah dibahas. Kemudian nasabnya Rasulullah, turunannya Nabi Ibrahim itu udah cerita kondisi Jazirah Arabia, kondisi tauhid di Jazirah Arab, kenapa disebut jahiliyah. Saya mau tanya, kenapa Arab disebut jahiliyah? Assalamualaikum. Kenapa? Bodoh orang Arab. Jahiliyah kan artinya bodoh, nggak punya ilmu. Enggak. Jahiliyah itu artinya nggak kenal Tuhan. Jahil terhadap Robnya. Orang Arab bisa pinter, dia berdagang, ya, dia berhubungan dengan banyak bangsa di dunia. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wassaif, ya. Mereka ini pemimpin suku Quraisy itu adalah pemimpin diplomasi perdagangan internasional, karena yang menghubungkan, jadi Mekah itu menjadi kota hub internasional untuk, ya, komoditas dari seluruh dunia, peradaban yang memproduksi, ya, barang-barang kebutuhan masyarakat dunia pada saat itu semua, ya, transitnya di Mekah dan disebarkan ke penjuru dunia. Ya. Maka penguasa Mekah itu kenal baik dengan tahu ordal, orang-orang dalam. Orang dalamnya penguasa Romawi, penguasa Yunani, Kaisar Persia, Raja Mesir, mana-mana itu mereka punya kontak dengan orang dalam. Dan punya perjanjian perdagangan. Ya, seperti halnya fakta-fakta perjanjian perdagangan bebas di zaman sekarang. Itulah maka Allah turunkan surah Quraisy itu. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wassaif. Arab itu tidak jahiliyahnya. Kenapa dia menyembah berhala? Kalau dikatakan jahiliyahnya Arab itu menyembah berhala, apakah menyembah berhala itu asli produk Arab? Asli enggak? Asli? Bukan. Apakah orang Arab jahiliyah dulu membunuh anak perempuannya hidup-hidup? Apakah itu asli produk Arab? Bukan ternyata. Ya. Jadi semua produk jahiliyah yang dipraktekkan oleh masyarakat Arab itu semua rata-rata hampir semuanya adalah impor. Impor dari luar. Jadi Arab itu bukan produsen jahiliyah. Ya, bukan produsen berhala, penyembahan berhala. Itu Arab itu ngambil penyembahan berhala, patung-patung itu dari mana? Dari Romawi. Karena Romawi ini bangsa pagan lebih dulu daripada Arab. Ya. Sebab masyarakat Arab yang ada di Mekah, di Jazirah Arab itu tidak mengenal penyembahan patung berhala kecuali di masa-masa terakhir. Ya. Sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian keturunannya semua itu bertauhid, semuanya memakmurkan apa? Ka'bah sebagai kiblat tauhid. Baru setelah datang penguasa Mekah namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai, maka lalu kemudian orang Arab ini menyembah patung. Ya, kan dikisahkan itu ada ceritanya dalam Sirah Nabawiyah. Ya, Amr bin Luhai ini ketika memimpin kafilah dagang di negeri Syam, ya, di Roma, Romawi, bangsa Romawi, dikuasai Romawi waktu itu melihat ada orang berkerumun, ya, menyembah satu patung, ya, yang dianggap sakti. Ya, lagi musim panas, paceklik, gagal panen, ya, mereka mengelilingi satu patung ini minta hujan, turun hujan. Wah, senang ini orang Arab ini, ya, orang Quraisy ini. Gimana caranya supaya patung ini bisa dibawa ke Mekah? Itu. Ya. Supaya apa? Oh, Mekah itu kan panas, ya, gurun pasir. Ya, nggak ada perkebunan, nggak ada pertanian gitu. Jarang turun hujan. Nah, gimana caranya bisa turun hujan di Arab itu? Ya, maka dia impor itu. Mau beli nggak bisa, ambil aja itu yang ada yang lebih kecil lagi daripada itu. Ya, sama saktinya itu. Nah, itulah awal cerita
Kenapa ada patung berhala di sekitar Ka'bah? Padahal dulu Nabi Ibrahim, Ismail dan keturunannya semuanya hanya menyembah Allah, mengesahkan Allah. Yaitu dengan apa? Ya, bangunan Ka'bah itu sebagai simbol tauhid. Jadi bukan Arab itu bukan murni jahiliyah. Jahiliyahnya Arab itu diimpor dari luar. Jadi jangan salah. Nah inilah. Maka kehadiran Nabi SAW itu adalah untuk memperbaiki kondisi dunia, baik itu di Arab maupun di luar Jazirah Arabia. Apa saja jadi Syekh Yusuf Qaradawi itu membuat buku ini menjelaskan sirah Nabawi itu bukan berdasarkan kronologi. Kalau kronologi itu seperti sirah Ibnu Hisham, ya, sirah sebelum Ibnu Ishaq sebelumnya, kemudian Al-Bidayah wan Nihayah, sirahnya Ibnu Katsir, ya misalnya. Atau di abad modern itu Al-Mubarak Furi, Ar-Rahiqul Makhtum, Ali Hasan An-Nadwi, juga Fiqhus Sirah, itu semua berdasarkan kronologi. Nah, kalau Syekh Qaradawi ini beda, dia menulis sirah itu berdasarkan apa? Dimensi-dimensi keteladanan. Ya, maka itu saya ambil 15 keteladanan dari buku ini. Menarik. Apa saja keteladanannya? Yang pertama, Ar-Rasul Al-Abid. Rasulullah sebagai ahli ibadah. Ya, itulah Rasulullah sosok pertama di dunia Arab dan di dunia internasional yang pada saat itu semua sudah diselubungi kemusyrikan, paganisme. Ya, dulu belum ada ateisme. Ateisme mungkin ada sedikit, tapi yang paling dominan menguasai penduduk bumi, ya, sejak Nabi Isa wafat atau diangkat ke langit menurut Al-Quran, itu diselubungi apa? Kemusyrikan. Kemusyrikan di mana-mana, nggak di Romawi, nggak di Yunani, nggak di Persia, nggak di Mesir, India, Cina, semuanya itu kemusyrikan. Maka Nabi SAW inilah datang, ya, lahir ke muka bumi ini, kemudian diangkat menjadi rasul untuk apa? Mengembalikan tauhid, cahaya tauhid ini ke seluruh dunia, dimulai dari titik nolnya, yaitu Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kenapa Mekah itu titik nolnya tauhid? Karena sejak Nabi Adam turun dari sorga keluar, ya kan? Di mana turunnya? Ya, ada yang bilang di India, ada yang bilang di Jeddah. Ya, pokoknya intinya mah ketemunya Adam dan Hawa itu di mana? Di Arafah, ya, di Jabal Rahmah, gitu ya. Nah, kalau begitu jangan ente bikin khurafat juga. Ya, tolong Pak Ustadz, kalau pergi umroh atau haji, wukuf di Jabal Rahmah, tolong tulis, ya, supaya dipertemukan jodoh saya gitu. Wah, banyak orang berdoa minta jodoh di Jabal Rahmah gitu. Ya, supaya dipertemukan dengan jodohnya gitu ya. Ah, itu kan bukan konteks begitu ya, pertemuan Adam dan Hawa itu. Jadi intinya, nah di Arafah itu daerah mana? Itu di sekitar Mekah, masih dalam lingkup Mekah yang besar ya, Masy'aril Haram itu. Maka ketika Adam itu sampai ke lembah Arafah, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyelenggarakan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi, apa yang dibangun pertama kali? Membangun Ka'bah sebagai gundukan tanah di titik tengah dunia, itu adanya di Mekah. Disitulah dibangun Ka'bah, mungkin tidak serupa seperti yang sekarang ini. Nah, itulah sebagai rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Rasulullah diutus di akhir zaman mengembalikan cahaya tauhid, cahaya kita beribadah kepada Allah satu-satunya zat yang disembah. Maka Rasulullah SAW itu menjadi apa? Ar-Rasulul Abid. Ya, Rasul utusan Allah yang membawa risalah bagaimana supaya manusia menyembah Allah dengan cara mengesahkannya, tidak dengan yang lain. Maka cara peribadatan itu harus merujuk kepada siapa? Nabi Muhammad. Jadi ibadah itu nggak boleh karang-karang.
Ya, nggak boleh ngadepnya kita yang ngatur, waktunya kita mau bikin sendiri, nggak bisa. Maka ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah nggak bisa kita bikin ngarang-ngarang sendiri. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ar-rasulul abid. Bagaimana sejarah tauhid dimulai? Sejarah beribadah yang benar kepada Allah itu dengan tauhid itu dimulai dihidupkan kembali oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hidup Nabi itu ibadah kepada Allah. Ya. Diamnya, bicaranya, bergeraknya, tidurnya, semua itu diisi dengan apa? Zikir kepada Allah. Maka doanya Rasulullah itu kan, doa-doa Nabi itu kan semuanya itu Pak. Mau makan doa, mau minum doa. Itu doa apa? Mengesahkan Allah. Ya. Ya. Mau mandi doa, keluar dari kamar mandi doa, berpakaian berhias doa. Nih mak-mak, ibu-ibu, apa dandan doa nggak tadi? Bercermin. Itu ngikutin Nabi itu, harus mengikuti Nabi berdoa itu. Ya, mau naik kendaraan, ya doa, turun dari kendaraan doa, masuk masjid doa. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua ar-rasulul zahid. Rasulullah sebagai seorang sosok yang zuhud. Nah, ini gara-gara umat Islam dikasih contoh yang kagak benar. Ya, contoh foya-foya, ya hedonis, ya suka naik jet pribadi gitu kan. Makan roti 400.000 rotinya. Ada yang begitu? Woi. Nah, itu. Akhirnya apa? Treng, datang paus. Kagak pakai jet pribadi. Ya. Dijemput pakai Innova. Wah, zuhud nih orang. Masya Allah, sampai ditulis surat, ya, tahu yang nggak tahu surat dari mana ya. Istilahnya apa? Memberikan pujian lah. Ini sebagai contoh nih pemimpin yang apa namanya zuhud gitu ya. Untuk mengingatkan bangsa kita supaya hidup sederhana. Nah, itu. Jadi jangan sampai umat Islam ini berkiblatnya ke siapa? Ke paus, malu-maluin umat Islam dong. Ya, masa orang Islam berkiblatnya ke paus? Ya, itu kan kalau di saluran televisi, ya taruhlah televisi channel ya, di kelompok tertentu lah yang berafiliasi ke Katolik itu selalu diangkat itu. Ya, selalu diangkat bukan hanya oleh reporternya tapi yang komentatornya dari kalangan rohaniwan Katolik. Itu kan diangkat tuh. Ya. Saya kadang kepoin juga, ya. Ini kayak apa sih ini liputannya Pak Paus ini kan? Ya, ternyata yang diangkat itu. Nah, untuk apa? Menyebarkan pemahaman bahwa kita bangsa Indonesia ini ya untuk menjadi pemimpin, menjadi pemimpin yang amanah, jujur, adil, pola hidupnya sederhana, ini kita harus merujuk ke situ. Loh, nggak bisa. Ya. Kita udah punya contoh tauladan bagaimana kezuhudannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita berpaling ke yang lain. Ya. Ya kan? Kalau Rasulullah itu zuhudnya beneran, bukan pencitraan. Ya. Kadang kan dulu pencitraan. Ya, dipoto dari atas ke bawah, kemejanya berapa duit harganya? 200.000. Celana hitam masih ada itu. Yang model begitu. Dulu 2014. 10 tahun yang lalu. Ya, sepatunya dikasih harga murah. Hebat ya. Luar biasa nih orang sederhana, Bos. Masya Allah. Ya, kemana-mana ya pokoknya tampilkan sederhana. Nah, nggak begitu, Rasulullah itu nggak direkayasa sederhananya itu. Rasulullah itu nggak direkayasa zuhudnya. Ya. Apa yang beliau makan, kata istri beliau Aisyah, kalau Nabi SAW itu ada makanan hari itu dia makan, kalau enggak ya puasa. Ya. Bahkan berhari-hari kata sahabat tidak pernah keluar dari cerubung asap rumah. Rasulullah itu tidak pernah keluar asap. Artinya apa? Nggak masak.
nggak ada masakan, nggak ada makanan di rumah. Gitu. Luar biasa ya Nabi Muhammad SAW. Dan kambing itu nggak minta kepada rakyatnya, nggak minta kepada murid-muridnya, gitu ya. Itu betul-betul zuhudnya itu luar biasa Rasulullah SAW. Ya, jadi asli, bukan pencitraan. Yang ketiga aspek yang disorot adalah ar-rasul ad-da'iyah, sebagai da'i. Nah, kalau kita menjadi da'i, itu rujukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mendakwahkan ajaran Islam ini yang lurus, yang benar, ya. Dakwahnya itu ke jalan Allah, bukan dakwah kepada jalan dirinya, kepada mengagungkan nenek moyangnya, keturunannya. Ini kadang-kadang itu pengajian. Makanya kan itu yang suka dikritik sama orang-orang ini pengajian Habib, isinya bukan Quran hadis itu. Ya, isinya cuma cerita-cerita gitu. Cerita-cerita mengagungkan keturunannya gitu. Nah, dia turunan siapa gitu. Nah, ini jadi tidak mencerdaskan umat ya. Kalau umat ini setiap kajiannya, pengajiannya itu ya, itu mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah, itu umat ini sudah lama jadi jadi bangsa maju, Pak. Ya. Cuma yang bikin umat ini jadi bodoh, jadi tertinggal, kenapa? Pengajiannya diisi dengan cerita-cerita doang. Lucu, ya, banyol, ya kan? Nggak ada kajian yang serius ya dari Al-Quran dan Sunnah, itu lalu diterjemahkan dalam program-program. Nah, ini kelemahan kita umat Islam. Maka ya kita harus hadir bagaimana dakwah Islamiyah ini itu harus menjadi apa? Menjadi arahnya itu apa? Program. Jadi kita ngaji hari bermuhammadiyah seperti ini, ya bukan hanya duduk diam selesai kemudian udah nggak ada bekasnya, enggak. Kita duduk ngaji di sini untuk mengambil inspirasi, ya mengambil aspirasi dari Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian diwujudkan dalam program. Nah, nanti program-program tiap bidang majelis Muhammadiyah itulah implementasi dari pengajian hari bermuhammadiyah, mestinya begitu. Insya Allah. Jadi jangan cuma dengar retorika, jangan dengar cuma rame-rame, ya. Mengumpulkan massa. Ya mengumpulkan massa itu penting. Tadi saya Pak Ketua itu curhat ya. Ya kalau pengajian wilayah di Jakarta ini banyak yang datang. Mulai turun ke bawah ke daerah berkurang. Ya. Turun lagi ke cabang lebih kecil lagi jumlah yang hadir pengajian gitu. Saya bilang terbalik kalau di daerah lain, ya bukan kota besar kayak Jakarta, itu terbalik. Yang ranting ini yang justru ramai pengajiannya, ribuan. Ya. Naik ke atas semakin ramai lagi gitu. Nah, itu kita harus ya mungkin kita maklumi juga ya kota besar seperti Jakarta ini semangat orang untuk ngaji ini kadang ada kendalanya ya, namanya manusia orang zaman modern gitu. Ya, tetapi ini bukan jadi alasan. Kenapa? Karena ya kalau non muslim itu pengajiannya seminggu sekali, ya sekalian ibadahnya itu maksudnya. Ya kan ibadahnya kan gereja kan seminggu sekali. Itu sekalian pengajian dia itu. Ya, pengajiannya padat. Ya. Ada lagi anak-anak sekolah minggu, ada sekolah macam-macam. Jadi itu betul-betul didata, di-manage, ada manajemen jamaah. Ya. Ada manajemen jamaah di gereja itu. Dan punya database-nya semua. Secara ekonomi, secara sosial, pendidikan, itu harus terdata. Ya. Kemudian, kenapa? Karena memang ada kaitannya dengan apa? Mereka punya sistem itu, bayar persepuluhan. Nah kita di Muhammadiyah ini juga harus, ya bukan mengcopy paste ya. Artinya mengembangkan lebih baik lagi. Ya, kalau umat non-muslim bisa seperti itu, kenapa kita tidak bisa? Kalau Kristen bisa perkembangannya 400% lebih besar pertumbuhan rumah ibadahnya, kenapa kita Muhammadiyah tidak bisa? Ya, fasilitas sekolahnya, kesehatannya, itu harusnya lebih besar lagi. Insya Allah. Dan Muhammadiyah ini, ya
harus punya target. Ya, pendidikan ada, sudah eksis. Ya, kampus sudah eksis, rumah sakit sudah eksis. Sekarang apa yang lebih harus ditumbuhkan? Semangat entrepreneurship dakwah. Ya, bagaimana Muhammadiyah itu targetnya bisa melahirkan pengusaha nasional. Ya. Targetnya apa nih? 10 dari 100 orang terkaya di Indonesia itu orang Muhammadiyah. Mestinya begitu. Insya. Bisa apa enggak? Oh, itu kalau dakwah begitu keren. So apa? Yang non muslim yang masuk 100 terkaya di Indonesia itu kenceng Pak ngeluarin duitnya. Buat apa? Buat program-program agama mereka. Ya kan? Buat kristenisasi, buat misi mereka gitu ya. Itu kenceng duitnya itu. Jangan dikira enggak kenceng itu. Yang pada punya tambang, ya, ini itu dan sebagainya itu digunakan untuk dakwahnya mereka gitu. Ya, jadi kalau ada yang tanya, Pak Ustadz gimana hukum menerima tambang? Ah itu saya nggak mau jawab ya, takut saya. Ya, tergantung ya, kalau digunakan untuk dakwah, ya, cuma harus ditimbang ini daya rusaknya dengan daya manfaatnya itu bagaimana. Gitu. Baik, waktu kita sangat terbatas, saya lanjutkan. Mungkin highlight saja ya. Yang keempat itu adalah Ar-Rasul Al-Baligh. Rasulullah itu sebagai orang yang komunikatif. Ya, menyampaikan ajaran Islam yang kalau diuraikan secara filosofi itu panjang, ruwet, tapi Nabi bisa menyampaikannya itu dengan bahasa yang sangat mudah dan simpel. Nah, inilah kelebihan dari baginda Rasulullah SAW. Makanya beliau mengatakan inna utitu jawami'al kalim. Jadi kata-kata beliau itu padat, singkat, tapi kena, ya, bisa dipahami oleh orang yang berpendidikan tinggi dan orang yang berpendidikan rendah. Nah itu. Jadi dai itu juga harus punya ilmu tentang bagaimana komunikasi, ide dan gagasan supaya bisa dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, Rasul sebagai guru. Nah, itu. Jadi di Muhammadiyah ini kan rata-rata dulu awalnya kan banyak yang jadi guru. Ya, karena guru itulah yang mengubah peradaban. Ya, yang melakukan akselerasi peradaban supaya rakyat umat ini cerdas. Itu kuncinya di mana? Guru. Maka kita harus menciptakan guru yang berkualitas. Ya. Maka dulu sekolah guru di Muhammadiyah itu diprioritaskan. Ada namanya muallimin. Itu kan untuk jadi calon guru, muallimin, namanya juga muallim. Ya. Maka muallimin dan muallimat di Muhammadiyah itu jadi pendidikan sekolah calon guru. Gitu ya. Nah itu diprioritaskan. Jadi kita mendidik murid, kita bukan cuma mendidik ngajarin dia supaya punya skill, lalu bisa kerja, lalu bisa mengisi kehidupan, gitu. Tapi juga harus bisa. Coba mana sekarang di Muhammadiyah? Ya, sekolah guru. Ada nggak? Hah? Ada? Jarang udah sekarang sekolah guru. Kalau dulu kan PGA, pendidikan guru agama negeri. Nah, itu penting tuh PGA itu, pendidikan guru itu, sekolah guru. Nah, sekarang masuknya di mana? Di FKIP gitu ya. Nah, cuma kalau di FKIP ini udah udah terlalu tinggi itu. Nah, mestinya dimulai dari apa? Sekolah menengah. Ya, dari SMA itu udah mulai dididik calon guru. Nah, guru yang terbaik itu adalah Nabi SAW. Kenapa? Murid-muridnya semua jadi semua. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, makanya gitu saya di kampus tuh ngajar hadis tarbawi. Nah, itu saya ajarkan satu kitab yang ditulis oleh ulama Abdul Fattah Abu Ghuddah dari Syria. Itu judulnya Ar-Rasul Al-Muallim. Bagaimana Rasulullah itu sebagai maha guru yang paling sukses. Langkah-langkahnya itu dielaborasi berdasarkan praktek bagaimana Nabi mengajar dan mendidik umatnya itu. Ya. Kemudian yang keenam Ar-Rasul Al-Mujahid, Rasul sebagai seorang mujahid. Nah, jadi pendidikan jihad itu harus ada. Bukan hanya pendidikan intelektual, pendidikan mental, spiritual, tapi pendidikan fisik.
pendidikan jihad fisabilillah. Karena Islam tidak akan sampai ke negeri kita tanpa ada jihad, tanpa ada futuhat. Ya. Jadi jangan dikira Islam sampai ke kita ini bersih-bersih aja sejarahnya. Ya, tidak ada darah yang tumpah, tidak ada perjuangan ya untuk menyebarkan Islam, tidak. Semua itu ada cost-nya, ada harganya yang harus dibayar ketika Islam ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Yaitu dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Maka Nabi itu sosok mujahid yang paling agung. Ar-Rasulul Qaid, Nabi seorang pemimpin, ya, seorang leader, ya, bukan dealer. Ya, banyak pemimpin jadi dealer, apa aja dijual, aset negara. Nah, itu bukan leader namanya, dealer. Ya, makanya Rasulullah itu pemimpin, leadershipnya kuat, strong leadership dan effective leadership. Itulah kepemimpinannya baginda Rasulullah SAW. Ar-Rasulul Insan, Nabi sebagai seorang manusia yang punya perasaan sangat humanis, ya, egaliter, ya, itu harus kita contoh. Bagaimana memperlakukan non-muslim, bahkan orang musyrik, ateis sekalipun diperlakukan dengan baik oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Rasul sebagai seorang suami, seorang ayah dan kakek, itu juga mencontoh keluarga Nabi itu seperti apa. Rasul sebagai penegak keadilan, Dzul Adli war Rahmah, itu juga harus kita bumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi ini sekedar refreshing bagaimana Muhammadiyah harus menjadikan kepribadian Nabi SAW ini mewujud dalam semua aktivitas dakwah kita. Ya, dakwah keluarga, dakwah pendidikan, ya, dakwah keilmuan, ya, dakwah di bidang kemasjidan, ketabligan, itu semua kita ramu, kita racik semuanya dari apa? Dari petunjuk-petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kelebihan 4 menit dari yang ditetapkan oleh MC kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita, sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita.
Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.